Bapak-bapak, para jamaah yang dirahmati Allah, kehormatan kepada Gubernur Wali Nangro yang telah hadir, dan kepada Bapak Haji Musbiari, silakan masuk. Selanjutnya kami persilakan kepada ahli bait sepatah kata dan maksud acara ini apa. Demikian kepada ahli bait dipersilakan dengan segala. Nanti mau kok yang tidak kembali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur marilah sama-sama kita serahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita muliakan dan dimuliakan Allah Abuya beserta keluarga besar beliau, yang kami muliakan walid kita bersama yang sudah hadir di tempat kami, dan yang kami hormati Bapak Ukim, Wali Nangro, Gubernur Kecamatan, dan para jemaah sekalian yang kami hormati. Pertama sekali kami mengucapkan terima kasih banyak atas kedatangan para jemaah dan saudara-saudara kami ke rumah kami yang sederhana ini.
dan tujuannya adalah untuk memberikan doa atau keberkahan. Karena kami akan merencanakan sebenarnya sudah lama, 8 bulan yang lalu ada kami kue kami. Artinya itu ada kesempatan oleh Allah itu untuk berkumpul di sini. Nah itu kekuatan yang lain. Pak mungkin kita punya dalam B, cepat datang. Depannya ada B datang kalau, ya kan? Jadi karena keberkahan Nabi dan rahmat daripada majelis doa sehingga dapat hadir. Jadi pertama sekali ingin kami sampaikan bahwa kenapa kami membuat ini pengajian dan partisipasi, karena kami ada niat akan mensunat Rasul anak kami yang bernama Muhammad Maulana Pasal, dan harinya belum ditentukan. Setelah ini mungkin dieksekusi. Jadi mohon doa daripada ibu-ibu, jemaah dan bapak-bapak sekalian untuk keselamatan daripada anak kami nanti. Dan juga di rumah alhamdulillah ada ibu. Ambil enggaknya mau pengaruh mana tu mau dah. Kan bilangnya ada. Bukan dulu mau ada 3 di tujuannya, akhirnya sekali 2 kali itu. Upaya apa sekolah rakyat kan bukan malam tu, lepas pengajian sama wali malam tu upaya. Itulah boleh buka. Oh, berarti saya tiap minggu 2 jam madu. Jadi itu bonga di rumah mana? Mungkin ada orang mana di rumah saja. Jadi malam ini diberilah kesempatan oleh Allah sehingga kita bisa upaya minggu ya. Alhamdulillah ada yang ajar berhati. Ada sesepuh asri, sesepuh 2 wilayah lawan dia kan tahu masa dulu ni betul bapak ni alhamdulillah kami begini untuk mengirim doa kepada rumah kami dan supaya rumah menjadi generasi di rumah menjadi yang dicintai Allah ataupun orang ahli zikir. Amin ya Allah. Nah, ada banyak cita-cita ya. Ahli zikir tak lah. Dari anak keturunan sampai ke cucu-cucu ahli zikir. Amin ya Allah. Yang alamat itu. Banyak baca dia. Mungkin dalam ide banyak juga. Jadi ada. Banyak yang kayu, banyak yang tiga orang ahli zikir yang alamat. Jadi kami mintakan doa kepada bapak-bapak ibu supaya di rumah ahli zikir. Sehingga tenang lama dan kami juga patuh kepada agama, pendidikan agama. Amin ya Allah. Kaji semayang, mengaji, sekolah juga. Itu permintaan dari supaya ibu mendoakan anak kami supaya selamat. Amin ya Allah. Jadi mungkin yang ada banyak balik cerita, lepas orang kamu balik cerita dari jadi. Jadi sekian dan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sikap dan padat. Alhamdulillah, baik semua kita ketahui bahwa apa yang diajarkan oleh cita-cita kalau oleh nenek tadi, beliau dikabulkan oleh Allah SWT. Amin. Dan terhormat sesepuh 2 wilayah. Kami juga agak melihat karena aku semuanya bukan gini saya terus aku buka video. Iya. Baik dua dulu. Saya cuma 2 dari diriku macam bunga kalau orang mungkin nenek tinggal lah keramian Iya. Maka agak kami nak coba. Jadi selanjutnya sepatah kata yang disampaikan oleh Bapak Biji kita kepada Bapak Biji itu semua dua di rumah jo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala rahmat dan karunia kepada kita semua. Bersalawat itu kepada Rasulullah. Mudah-mudahan itu diakui sebagai umat Rasul dan senantiasa mendapatkan syafaatnya
di sepanjang dunia ini dan di akhir dunia ini nanti sampai ke yang akhir nanti. Amin amin ya Allah. Yang kita muliakan dia, yang kita muliakan Wahid, dan juga kita muliakan para guru-guru yang kami hormati, seluruh para jamaah, baik yang di dalam, ibu-ibu, dan seluruh bapak-bapak yang telah hadir memenuhi undangan mengajar kami pasti dalam rangka sedikit syukuran Ramadan Idul Fitri syukuran anak beliau. Mudah-mudahan apa yang diajarkan oleh Manda mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebenarnya boleh bicara dulu pas ini semua mungkin, cuman takzim oleh tidak mohon izin untuk saja menyampaikan bahwa pada malam itu sebenarnya kami tagaju duit aja pas ini jadi berceria apa jadi alhamdulillah boleh ada hajat sedikit agenda kami mungkin itu di sana rumah belum melapor nih Balon ni. Eksekusi. tapi alhamdulillah segala punya ada mudah-mudahan agenda kami yang berdua tidak akan nanti selamat sehat dalam pelaksanaan kegiatan beliau nanti. Amin ya Allah. Mungkin karena itu waktu juga, tapi itu boleh itu yang panjang, kami yang full. Jadi kami kembalikan ke protokol. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Haji. Semoga jadi apa yang disampaikan oleh Pak Haji dan yang nanti disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pembacaan makalah yang disampaikan oleh Tuan Wahid. Oleh Tuan persilakan. Pakar Kampung Baru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Allah, Murabbina wa Mursyidina, kita bersama Alhamdulillah serta menjadinya serta pulang besar beliau baik sahir dan hukum sahir. Juga menjalankan guru kita Walid dan semua yang hadir pada pagi ini. Kita doakan dari Al-Fatihah, mudah-mudahan guru kita serta apinya Umi dan keluarga besar beliau disahkan badannya, dimudahkan perjuangannya dan kasih penyakitnya, dan diberikan orang-orang terbaik yang membela perjuangan guru kita. Al-Fatihah. Yang berjudul dakwah dalam agama. Ada dua kata Buya. Yang pertama, dakwah dalam segi hal keimanan atau akidah. Yang kedua, dakwah dalam segi hukum syarak, terlebih dalam sholat. Buya mengatakan kalau sholat ini dibarengi dengan akidah, itu tandanya penyebab adanya khusyuk.
dan ulur hati pada Allah, bahkan bisa menemukan ikhlas dan istiqamah. Maka kata Abuya, salat demikian dapat mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Dapat juga melahirkan akhlak yang bagus, gaul yang baik, dan juga penyebab adanya makrifat. Hidup dengan Allah, tidak dengan lainnya, termasuk dirinya. Abu Yahya mengatakan bahwa diharapkan anggota tasawuf agar dapat berdialog dengan pimpinan kampung, icik, waku dan semuanya, serta tokoh-tokoh masyarakat untuk bisa mengajak umat dapat memperbaiki agama ini dalam kehidupan dalam masyarakat, agar dapat keamanan, keimanan, kemakmuran, dan kesejahteraan dalam hidup. Mudah-mudahan kita malam ini bisa menghayati makalah ini, mudah-mudahan tumbuh dalam kita keimanan, menjadi hamba Allah yang baik. Demikianlah makalah ini. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi yang disampaikan oleh Pakar Kampung Baru. Untuk dibacakan makalah Abuya dan sama-sama kita dengar. Dan selanjutnya silakan bertanya singkat padat. Dipersilakan kepada kita jamaah, bapak-bapak maupun ibu-ibu, untuk bertanya singkat dan padat. Silakan. Sesepuh. Ada silakan kepada wali majelis. Boleh pantun Pak. Dokter juga pandai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Abuya beserta seluruh keluarga, dan Abuya Walid, seluruh jamaah yang berbahagia, istimewa saya Lubet dan seluruh keluarga. Mudah-mudahan apa yang diajarkan ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah. Jadi sedikit Walid menyangkut dengan sembahyang atau sholat. Jadi bahasa Walid dan apa yang harus yang kami lakukan di dalam sembahyang itu supaya mendapat khusyuk. Jadi kebanyakan sembahyang zahir tapi hati tidak. Hati bagi-bagi mau kemarin. Jadi bahasa ataupun apa yang harus dilakukan agar di dalam sembahyang kau kita khusyuk hati kepada Allah atau khusyuk kita mendapat khusyuk. Jadi demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, besok pertanyaan kau seperti sosial Pak digunggang. Kami persilakan kepada kau P. Baik Bu, baik. Supaya di tanah. Iya, pandai. Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak bosan-bosannya kita sanjungkan pangkuan alam yakni Nabi
besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata-kata kemuliaan yang sama-sama kita muliakan Abuya yang telah membawa rohaniah kita untuk dapat mengenal Allah, dan yang mulia pada Walid yang telah berhadir di tempat paman kami ini, dan juga kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah berhadir. Mungkin pertanyaannya Walid di luar sembahyang. Ada Walid ada orang masalah ini melafalkan talak, melafalkan 1, 2, dan 3, tetapi dia mengatakan tidak sah dijatuhkan talak itu karena dia dalam keadaan tidak sadar ataupun dalam emosi. Nah itulah bagaimana caranya itu. Dia menuntut katanya salah itu tidak sah tidak jatuh. Nah, menurut itu pertanyaan kami, bagaimana solusinya, apa itu jatuh apa tidak, karena dia mengatakan itu tidak jatuh karena dia lagi emosi menjatuhkan talak. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang ketiga Asri. Asri yang kejumi Asri. Oke. Ada tu Asri. Oh video. Sesepuh dua wilayah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menghormatkan saya tumpang saja pada yang tertentu. Kalau boleh itu kebanyakan awak kan musafir ya. Jadi salat kan ada dalam agama diatur dalam perjalanan menuju salat. Mungkin satu gua tahu itu tahu bahwa salat di dalam perjalanan dua. Tapi syaratnya apa? Jauh le, luwe ka kasa baa, atau luwe baa dalam melakukan takbir itu dan niatnya di mana Ta'ala. Karena banyak tu itu mencicik temu kawan paham, tapi waktu pelaksanaannya tak salah. Nah, cuma itu dorong di Bogor. Nanti pertanyaan kami ini bertanya ke sini Eko di rumah ke baru. Dulu di rumah ini ada 2 kali 3 kali. Nah kami bertanya belakang lu ada di rumah nih. Iya. Video itu kedua. Nah yang kedua mau coba tanya gitu kok imam mana abang kalah kami pada amongan kalah tunggu imam daripada sesepuh. Nah, tolong dijelaskan 2 pertanyaan. Iya. Itu lah. Wah, akan dibicarakan dulu ya. Itu Pak insyaallah dibantukan ya. Kalah, ambil kalah untuk imam karena mungkin. Nah, akhir lah mungkin orang kurang ini nggak saya kan. Selamat datang Uli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lumbar. Lumbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan Walid dan mungkin pertama perdana Kisi dan nanti Asia Tenggara. Inilah siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Kami ingin bertanya karena perwakilan. Jadi tentang Al-Fatihah,
Karena pangkal segala-galanya. Kalau tidak pas Al-Fatihah, kalau ditambah atau dikurang, itu batal salah satunya. Ya. Jadi lalu boleh itu sedang membaca selain Al-Fatihah pas di tengah-tengah, boleh di tengah. Jadi tahu kalau ketika basin, alhamdulillah ketika basin. Karena itu kan sudah menambah makna atau menambah ayat di tengah-tengah baca Al-Fatihah. Apakah itu diulang kembali? Apa sekedar itu biarkan berlalu boleh. Jadi demikian wabillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semuanya, kopi, sumpung, juga yang baru. Dan kepada pertama mana oleh pertanyaan Mbak Khusyuk hati apa yang harus dilakukan usia dan masalah talak itu masalah perjalanan supaya disingkir ke jamaah dan masalah Fatihah dan guru Fatihah lagi aku diulang balik alhamdulillah. Jadi itu untuk menjawab sebelum nanti dijawab oleh Pak Muhammad, sebelum itu kami juga mengucapkan selamat datang dan kehormatan kepada awli kecamatan yang telah berada bersama kita. Kepada Pak Muhammad itu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama memuliakan Abu Ya beserta keluarga, kemudian takdir dan awalnya beserta keluarga, kemudian penghormatan kepada Bapak Gaji, kepada Bapak Muda, kepada saya Bukbet, dan semua kepada Bapak Ibu-Ibu sedang jamaah menjadi semua. Bismillah. Yang pertama, pada aflahal mu'minun, orang yang beriman mereka tersebut dikategorikan orang yang beruntung. Alamat orang yang beriman yang pertama, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka yang mengerjakan sembahyang, sifat sembahyang khusyuk. Makna khusyuk yaitu patuh dan hadir hati kepada Allah. Maka dalam suatu hadis, as-sauna serkatun, seburuk-buruk daripada manusia mereka ini pencuri. Yang dikatakan seburuk-buruk manusia itu pencuri, yaitu orang yang mencuri dalam salat. Tidak ada hati-hatinya kepada Allah, tidak ada rasa takutnya. Maka dikatakan dalam kitab Yudhaudana, yuradu bisalatin arba'atun kisah. Dikehendaki di ketika seseorang sembahyang mesti ada 4. Ini jalan untuk khusyuk. Yang pertama, at-takbiru bi ihsanin. Di ketika seseorang takbiratul ihram mesti ada makam ihsan di situ. Yang pertama, ilmu abadin bidillahi subhanahu wa ta'ala. Kita pun mesti yakin Allah melihat kita dalam sembahyang. Gerak-gerik kita mesti yakin semuanya datang daripada Allah. Di ketika itu kita hadirkan. Itu waktu takbir. Yang kedua, wal qira'atu tafakkurun. Di ketika qiraah dalam sembahyang kita baca, ba'du tafakkur kita. Ba'du fokus kita kepada bacaan. Ini jawaban hadis. Yang ketiga, di ketika seseorang rukuk dan sujud, yang pertama bi'timam, sempurna. Yang kedua mesti ada tawadhu. Serah diri dan hati kita kepada Allah, bukan kepada selain Allah.
Yang terakhir wa taslimu bil khawfi. Di ketika taslim menyelesaikan sembahyang ba'du rasa takut kita. Sembahyang kita ku baru yo. Sembahyang kita ku baru dikira yo sembahyang bantang mayang-mayang. Maka untuk mendapatkan khusyuk dan ruku. Maka untuk mendatangkan Allah dalam sembahyang itu memang payah. Sebab kita selalu berterabus waktu kita kepada dunia. Maka itulah makna daripada perkataan ulama-ulama sufi. Kita mesti dalam ibadah ku bagi Allah, payah dengan Allah dulu sebab itu dunia kun ma Allah. Jadilah kamu bersama Allah. Fa in lam takun kun ma'a man kana ma Allah. Kalau engkau tidak mampu bersama Allah, engkau harus bersama orang yang telah bersama Allah, yaitu awliya itu. Bak bersumpah itu, bak ada bertarikat itu. Punga fa innahu yusuduka ila Allah. Awliyalah yang membawa kita sampai kepada Allah. Itu jawaban yang pertama. Yang kedua berbicara tentang talak. Jawapan terlalu sulit. Jadi Kebanyakan lah, maaf. Yang kedua berbicara tentang talak. Seseorang baru putus hubungan antara suami istri. Yang pertama dengan cara talak. Lafaz dalam talak tuki ataupun waparah tuki, wapasar tuki. Ambo talak engkau. Cuma sifat di ketika menalak istri, ada kala dalam keadaan sadar, ada kala dalam keadaan ghadab, marah, ini tetap dikira jatuh talak. Bahkan tando gitu dengan bini, kamu talak kau aja, itu tetap jatuh kepada talak. Walaupun ada pendapat yang mengatakan, walaupun inyumbangi tapi yoyo hilang kesadaran. Cina ada tahu lain tuinyo. Itu ada pendapat yang mengatakan nak dia adalah, tapi yang masyhur pendapat dalam kitab yang dah dikecek atas nama inyumbangi lagi bini menyatukan talak, baik talak daripada talak sahir, talak daripada talak kabir, tetap jatuh kepada talak. Nak dia jadi lain, iaitu takwa hatuk, nak dia jadi lain melakukan hubungan otak. Itu yang kedua. Yang ketiga, jamak kasar. Yang ketiga dalam syariat kita ada diruksahkan oleh Allah Ta'ala. Artinya ketika kita melakukan perjalanan musafir yang lewat daripada 16 farsah, ada sunnah bahkan sangat dianjurkan kita kasar sembahyang ataupun jamak sembahyang. Jangan kebanyakan kita rajin mana jamaah, berjamaah kita kamu orang mungkin itu, ataupun kita himpunkan hampir rakaat padahal ada hukum di situ, ada asar pendekkan yang 4 menjadi 2, ataupun dihimpunkan antara 4 asar kepada zuhur ataupun zuhur kepada asar, isya kepada maghrib ataupun maghrib kepada isya, yang ada subuh. Maka pelafazan niat daripada tiap-tiap sembahyang di ketika kita jamak, memasang niatnya dalam hati. Talafuznya usalli fardal maghribi, sebab dalam jamak ada nama jamak takdim, ada nama jamak takhir. Kalau jamak takdim, kita sembahyang maghrib, kita makhwat isya ke maghrib. Kalau jamak takhir, kita nantian beko-beko sembahyang, kita niatkan beko makhwat maghrib ke isya, itu jamak takhir teman-teman. Dalam pemasangan niat, sengaja ambo sembahyang maghrib 3 rakaat jamak takdim karena Allah Ta'ala. Jamak takdim jangan lupa, sebab pelapatan niatnya beko banyak-banyak pelapatan, beko niatnya bertepian. Tapi sengaja aku sembahyang fardu isya 2 rakaat jamak takdim karena Allah Ta'ala. Kalau itu pemasangan sembahyangnya pada waktu maghrib. Yang yang keempat masalah Fatihah. As-salatu kal insanin. Salat itu seperti manusia. Baal manusia ada kepala, ada tangan. Dalam sembahyang pihak ada kepala, ada tangan. Pada sembahyang ada kepala sembahyang apa? Al-Fatihah.
Dalam Al-Fatihah wajib baca. Andai kata seseorang sembahyang tandigi nak do baca Al-Fatihah, maka sembahyang direntah. Beda surah kalau sembahyang berjamaah. Ada pendapat di ketika dikatakan la salatan liman lam yaqra bi fadhil kitab. Nak do baca Fatihah di ketika berjamaah, itu sembahyang tetap dikira sembahyang, tapi nak do sempurna. Tapi kalau sendiri, kalau nak do baca Al-Fatihah, maka nak direntah sembahyang. Karena Al-Fatihah termasuk daripada rukun yang wajib, rukun qauli. Kemudian pemakaian di ketika seseorang membaca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, bahfiranu Malikiyah wajib, ulang kepada Malikiyah, nak berbayar kepada Alhamdulillah. Kita nak perjalanan, awak batin tahu ke awak Alhamdulillah dengan tentang ayat Ihdinas Siratal Mustaqim. Batin tak tentu. Kalau kita membaca Alhamdulillah, kalau kita niatkan kepada zikir itu nak berbayar ulang. Tapi kalau kita niatkan bahagian daripada surat Al-Fatihah, maka kita dikatakan batal Fatihah. Itu kan perkara Alhamdulillah ya kok. Sudah menambah lafaz selain surat Al-Fatihah. Wak tambah, wak niatkan zikir. Itu nak do bunga-bunga. Ulang kepada Maliki Yaumiddin. Alhamdulillah, ulang Maliki Yaumiddin. Ala salam dan waktu singkat jawaban, banyak salah dan benar bukan ditulis Tuhan. Allah muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.